Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris Kimia. Nama saya Muhammad Abdul Mardika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk molekul. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. 3.6 menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. 4.6 yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer. Yang kedua yaitu ada indikator pencapaian. 3.6.1 menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi dalam menentukan bentuk molekul. Kedua yaitu menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. 3. Menerapkan teori hibridasi dalam menentukan bentuk molekul. Dan 4.6.1 membuat model bentuk molekul menggunakan plastisin untuk penghapus dan jarum pentul. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui KBM dan studi literatur, peserta didik dapat menerapkan teori pasangan kulit valensi dalam menentukan bentuk molekul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan teori hibridasi dalam menentukan bentuk molekul dengan benar. Dan yang terakhir, melalui plastisin atau penghapus dan jarum pentul, peserta didik dapat membuat model bentuk molekul dengan baik. Selanjutnya yaitu ada peta konsep mengenai bentuk molekul. Bentuk molekul itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori VSEPR dan teori domain elektron, di mana dari kedua materi ini saling mempelajari tentang pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kalau teori VSEPR ini nanti menentukan tipe molekulnya bagaimana, sedangkan dari teori domain elektron yaitu mengenai tentang tolakan elektron. Di sini ada gambar mengenai fenomena dalam atmosfer. Unsur geser besar yaitu ada CH4, CO2, O2, dan nitrogen. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa senyawa berupa gas seperti gas metana, gas karbon dioksida, dan gas oksigen. Sementara ada zat kimia yang berupa zat cair seperti air dan alkohol. Lalu apa yang mempengaruhi suatu senyawa yang ada berbentuk gas dan juga yang berwujud cair bahkan padat? Hal ini erat kaitannya dengan kepolaran suatu senyawa. Kepolaran berkaitan dengan bentuk molekul. Apakah bentuk molekulnya simetris atau non-simetris? Senyawa yang berbentuk simetris bersifat nonpolar dan titik didihnya rendah sehingga berwujud gas, sedangkan senyawa yang berbentuk non-simetris cenderung bersifat polar dan memiliki titik didih yang tinggi sehingga wujudnya cair. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang teori valential electron pair of repulsion atau teori VSEPR. Teori VSEPR ini merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu molekul yang ditentukan oleh jumlah ikatan dan besarnya sudut-sudut ikatan yang berada di sekitar atom pusatnya. Yang kedua yaitu ada bentuk molekul didasarkan pada jumlah elektron yang saling tolak-menolak di sekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh mungkin untuk meminimumkan tolakan. Teori VSEPR merupakan penjabaran sederhana dari rumus Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatom berdasarkan struktur Lewisnya, di mana teori VSEPR ini dikembangkan oleh Neville Sedgwick dan Herbert Powell pada tahun 1940 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ronald Gillespie dan Ronald Millau. Kemudian lanjut kita ke rumus bilangan koordinasi atau BK, di mana BK sama dengan elektron valensi plus N ini merupakan jumlah penyumbang dan
penyumbangnya ini adalah D, terus kemudian dibagi dua, dimana penyumbang ini dari atom hidrogen menyumbangkan 1, sedangkan oksigen dan sulfur menyumbangkan 0. Untuk fluorin, klorin, bromin, dan iodin ini menyumbangkan 1. Dan ini merupakan salah satu contoh PII dan PEB. Kita bisa mengetahui bahwasanya atom H memiliki elektron valensi sebanyak 1, sedangkan atom Cl memiliki elektron valensi berjumlah 7, sehingga untuk pasangan elektron ikatannya ini berubah 1, berjumlah 1, dan untuk pasangan elektron bebasnya ada 3 pasang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori domain elektron. Menurut Ralph Patrici 1985, teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Teori ini adalah suatu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah berdasarkan elektron. Jumlah elektron domain elektron ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau rangkap 3, merupakan satu domain. Yang kedua yaitu setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kemudian teori domain elektron mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak menolak di antaranya menjadi minimum. Kedua, urutan tolak menolak di antara domain elektron adalah tolakan antar domain elektron bebas lebih besar daripada tolakan antara domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan, dan kemudian lebih besar daripada tolakan antara domain elektron ikatan. Yang terakhir, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Berikut merupakan contoh dari domain elektron. Ada H2O, CO2, dan SO2. Pada struktur Lewis H2O, atom pusat O dikelilingi oleh 4 PEI. Di sini atom elektron valensi dari O adalah 6, sehingga jumlah domain elektron sebanyak 4. Karena O sudah memiliki 6 elektron valensi dan ditambah dengan H sebanyak 1 elektron valensi, sehingga jumlah domain elektronnya berjumlah 4. Yang kedua yaitu ada CO2. Ada struktur Lewis CO2, atom C sebagai atom pusat, dan kemudian atom O sebagai penyumbangnya, di mana untuk ikatan rangkap dihitung sebagai 1 domain elektron, sehingga jumlah domain elektronnya sebanyak 2. Yang ketiga yaitu SO2, atom S sebagai atom pusatnya dan O sebagai penyumbangnya. Di sini atom S dikelilingi oleh 2 ikatan rangkap dan 1 ikatan pasangan elektron bebas. Ini seharusnya ketambahan di sini ya. Jadi gambarnya seperti CO2 ini, tapi salah satunya ada di sini, sehingga jumlah domain elektronnya berjumlah 3. Yang terakhir, ini ada juga soal-soal tentang bentuk molekul dan nama. Ada CH4. Di sini atom C sebagai atom pusatnya memiliki elektron valensi sebanyak 4, itu 2, 3, 4. Karena ketambahan atom H dan berikatan sejumlah 4, 1, 2, 3, 4, maka pasangan elektron bebasnya sebanyak 0, sehingga bentuk molekulnya AX4 dan bentuk molekulnya tetrahedral. Nah, seperti ini. Yang di tengah ini, abu-abu ini adalah atom C, yang putih sebagai atom H, sedangkan yang ini
merupakan pasangan elektron ikatannya. Selanjutnya yaitu ada NH3. Sama seperti tadi, atom N sebagai atom pusatnya mempunyai elektron valensi sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena berikatan dengan atom H sebanyak 3, sehingga pasangan elektron ikatannya berjumlah 3, sedangkan pasangan elektron bebasnya berjumlah 2, sehingga elektron valensi sejumlah 5 dikurangi dengan pasangan elektron ikatan sejumlah 3, terus kemudian dibagi 2 sama dengan 1, sehingga bentuk molekulnya yaitu AX3E, dan bentuk molekulnya merupakan piramida segitiga. Dan ini contohnya, yang biru sebagai atom N dan dikelilingi oleh atom H. Berikut merupakan tabel hubungan antara jumlah PEI, PEB, tipe molekul, dan bentuk molekulnya. Sebagai contoh, BCl3. BCl3 mempunyai pasangan elektron ikatan sebanyak 3 dan pasangan elektron bebasnya sebanyak 0. Untuk rumusnya atau tipe molekulnya merupakan AX3 dan bentuk molekulnya merupakan trigonal planar dan sebagainya, bisa dilihat di tabel seperti. Dan ini untuk tugas-tugasnya, tuliskan bentuk molekul dan berikan nama dari BCl5, SO4, SF6, dan NH2. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk materinya. Bila mana ada kesulitan dalam memahami materi, bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.